Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 30 Januari 2024 seperti biasanya. Malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga menjawab pertanyaan atau konsultasi yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 29 Januari. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Silahkan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di F-Talk selanjutnya, langsung tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Apakah Anda mau trading, apakah Anda mau investasi, atau Anda hanya sekedar tanya teknikalnya, fundamentalnya, boleh. Tapi harus ada keterangan tadi ya. Kalau nggak ada, ya mohon maaf, kita tidak bisa bahas. Baik, kita langsung mulai saja. Dari IHSG, sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Bagi yang belum subscribe, masih belum subscribe, silahkan subscribe. Kita mulai dari IHSG. Oke, hari ini IHSG rebound 0,49 ya, masih bisa dikatakan berada di dalam tren turun minor seperti ini, sehingga belum perlu kami update. Kemungkinan pergerakannya masih akan mix seperti hari ini, seperti kemarin dan beberapa hari yang lalu ya, masih bergerak di dalam tren turun. Silakan baca yang ada di Stockholm untuk prediksi dan potensi IHSG ke depan ya, sudah kami bagikan di sini ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Oke. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak ya penjelasan trading plan GoTo kemarin. Alhamdulillah take profit lumayan. Tolong penjelasan GoTo untuk trading plan selanjutnya. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Yev dan tim. Terima kasih. Hari ini GoTo naik ya. Setelah mencapai target di 76, GoTo rebound dan cukup signifikan. Ini cukup bagus. Kenaikan hari ini kebetulan berada di atas target pullback 85 yang kami bahas di F-Talk kemarin malam ya. Kemudian kalau kita mau trading lagi seperti apa plannya, itu pertanyaannya ya. Kita akan hanya membahas sesuai dengan pertanyaan. Kalau kita melihat candle seperti ini ya, tentunya kita berekspektasi gitu ya, berekspektasi reboundnya GoTo ini dapat berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kira-kira yang memungkinkan potensi kenaikan lanjutannya ada atau tidak gitu, berapa persen gitu ya. Nah, itu yang sebagai trader kita perlu perhatikan gitu ya. Nah, kenaikan yang terjadi di hari ini kebetulan di H4 atau H4 dan daily gitu ya, sekitar di EMA 60 gitu ya. H4 dan daily ini mirip-mirip. Nah, dan secara Fibo GoTo berada di atas sedikit 0,2 ya. Ya, ini artinya potensinya adalah ke 0,3 yang merupakan ya resist sebelumnya, yaitu di 92. Itu adalah target swing untuk momentum swing pullback ini ya. Nah, apabila kita masuk di harga terakhir sepertinya agak tinggi. Nah, semoga besok ada koreksi di 84 paling tidak ya. Itu adalah level yang paling tidak memungkinkan dalam proses GoTo itu pullback ke 90-an ini. Jadi gini, kan Anda lihat ini candlenya hari ini pun di H4 ya. Tadi sesi siang dia sempat turun sedikit di 83, nah lalu naik. Nah, dalam proses sama ya, dalam proses ke 90-an itu memungkinkan untuk GoTo turun dulu ke 85 sampai dengan 84. Tetapi sepertinya 84 juga memungkinkan, bahkan di 82 pun bisa dengan proteksi yang bisa Anda pasang di 78. Nah, artinya kalau turun ke situ GoTo terkonfirmasi membentuk lower high baru di 80-an, 88 atau 87 ini ya. Jadi stop loss idealnya di 78. Tetapi untuk pembelian entry yang ideal dengan risk yang mungkin dapat diterima itu di 84. Paling tidak, itu paling tinggi kalau saya.
Kalau bagus-bagus lagi, kalau dia bisa turun ke 82, tapi kalau 82 itu agak-agak sedikit jelek candlenya, tetapi memungkinkan untuk pattern seperti Goto ini, memungkinkan ya, karena saham ini kan nominal kecil, jadi sangatlah memungkinkan untuk membentuk sebuah false yang mungkin bisa terjadi dalam momentum sebuah swing ya, swing naik. Ini kan swingnya sedang pullback, jadi ini adalah momentum swing yang bisa dimanfaatkan. Namun untuk pembelian saran saya loh ya, tunggu di 84, di bawah 84 sampai dengan 82. Itu 82 itu kalau lebih rendah dari 82 justru agak beresiko, yang memungkinkan probabilitas untuk lanjut pullback itu menjadi lebih kecil dari 50%. Itu angka saya ya. Mungkin di luar berbeda, tetapi itu angka saya seperti itu. Oke, seperti itu kira-kira untuk trading plan Goto. Selamat sore Pak Yev, tolong bantuannya untuk bahas saham harta untuk trading jangka pendek. Saya sudah punya di 375 dan sudah masuk 75%, porsi sebaiknya di berapa untuk 25%, nambah ya maksudnya. Cut loss di berapa dan taking profit. Ini enggak 75% dari semua modal ya, seharusnya tidak, ya nggak mungkin kan all in di harta. Cut loss di berapa dan profit taking di berapa. Nah ini sudah masuk di 375. Pertanyaannya adalah sekarang harganya di berapa ya. Ini yang menjadi penting. Oke, harganya sekarang di 368, relatif masih dekat lah dengan harga beli ya. Oke, jadi secara gambaran besarnya harta sekarang ini dalam proses reversal dari koreksi ya. Koreksi yang ini adalah koreksi ya. Kita buat titik-titik patah karena garis berpatah ini menandakan bahwa terjadi sebuah pembalikan. Nah, pembalikan di sini ada dua kemungkinan, yaitu saham ini akan membentuk tren baru atau konsolidasi terlebih dahulu. Kalau saya melihat sementara ini di H4 dan di daily ya, kok sepertinya saham ini memungkinkan untuk dia terkonsolidasi terlebih dahulu, sehingga memungkinkan juga untuk kita buy on weakness di area support konsolidasinya ya. Di berapakah ini kan resisten ya. Jadi sebelumnya ini adalah support ya di 384 ya, 384 370 ini merupakan resist yang kebetulan juga EMA 60 di situ. Jadi ini area yang seharusnya tidak dijadikan sebagai entry level. Kalau misalkan kita mau masuk sekalian aja breakout ya. Tetapi kalau masih di bawah 380 sepertinya akan lebih baik jika Anda menunggu di area-area support. Support terdekatnya di 360 ya. 360. Kemudian kalau misalkan kita lihat support yang berikutnya ada di 340. Tapi kalau dia turun ke 340 itu jelek. Ya. Jadi 340 ini kita jadikan sebagai level proteksi, level stop loss. Kenapa begitu kok jelek? Ini masih support konsolidasi, namun kalau turun ke sana ya, ini akan mengubah sebuah struktur konsolidasi menjadi sebuah kecenderungan turun, yang mana ini menjadi, karena ini belum terbentuk sebuah higher high, ini menjadi lower high ya. Nah begitu ya. Jadi kalau Anda mau nambah, semoga ini bukan 100% modal ya. Ya jadi mungkin di 360 sampai dengan 340-an itu adalah level yang ideal untuk masuk dengan stop loss di 340. Nah, berapakah targetnya apabila kita ingin swing di saham harta dengan kondisi saat ini gitu ya. TP1 di 418. Ini adalah TP1. Yang kebetulan ini juga pernah dibentuk sebuah resist atau lower high ya, membentuk lower high di situ. Kemudian yang kedua itu berada di angka 478. Kita beri warna yang berbeda supaya jelas. Nah, ini adalah TP-nya dan yang merah adalah mungkin stop loss-nya gitu ya. Ini kita berikan tanda kuning supaya tahu kalau ini adalah area yang sebaiknya jangan dijadikan level entry ya. Harus nunggu di support dulu. Nah, oke, seperti itu. Semoga menjawab.
Saya tidak menyebutkan angka berapa persen stop loss dan sebagainya. Saya anggap itu adalah masing-masing ya. Kalau di PT tentunya hanya akan entry jika risknya itu kurang dari 5% ya, seperti itu. Maksimal 5%. Tolong update analisa saham Elsa untuk jangka menengah. Terima kasih, semoga sehat selalu. Oke, kita lihat Elsa. Untuk jangka menengah. Oke, untuk jangka menengah kita gunakan weekly ya. Untuk Elsa jangka menengah saya rasa masih kecenderungannya adalah membentuk rounding naik ya. Terakhir membentuk support di 370-an ya. Nah, sekarang ini untuk jangka pendek ya, konsolidasinya di 376 sampai dengan 430. Ini level konsolidasi naik ya, cenderungannya adalah naik karena terakhir dia membentuk sebuah peak di 462 yang mana sepertinya Elsa masih dalam jangka menengah, berpotensi masih ke angka 500-an seperti itu. Oke. Selamat pagi Pak Yev, ini malam nggak apa-apa. Tolong bahas BRMS untuk trading jangka pendek. Oke, BRMS. Kemarin juga ada yang konsultasi BRMS. Saya suruh tunggu di bawah ya. Di 100 ini karena ini wave C. Tapi kalau tujuan Anda untuk trading swing, mari kita lihat apakah swingnya ini sudah cukup untuk kita manfaatkan. Karena terakhir hari ini dia naik ya, naik 1 atau 2%. 4% ya. Ya artinya risknya 4% itu ya. Anda bisa proteksi di 148. Nah, apakah ini menarik atau tidak? Kita lihat potensi swingnya. Ya, kalau swing ini dapat berlanjut, ini kemungkinan ke 168 itu 9%. Ingat ya, ini adalah wave C ya. Wave C ini adalah kenaikan di dalam tren turun C. Ya, kenaikan di dalam tren turun C, wave C, wave turun ya. Jadi kalau Anda trading di BRMS harus disiplin. Ya, tidak boleh tidak, karena nanti kalau Anda tidak disiplin, katakanlah Anda beli di 150-an ini, kemudian ternyata Anda kurang beruntung gitu ya, bisa aja kan. Anda sudah prepare, Anda sudah buat trading plan, tetapi sahamnya ternyata tidak sesuai, bisa terjadi ya, namanya itu adalah saham, tentunya kita hanya bisa memprediksi. Nah, ternyata turun, Anda tidak disiplin, katakanlah Anda tidak melakukan stop loss di 148, potensi risknya akan menjadi 20-an 6%, yaitu ke 114, yang mana itu adalah target wave C minimal. Saya ulangi, wave C minimal. Berarti bisa lebih dari itu gitu loh, maksudnya itu ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Pagi Pak Yev, tolong analisa BRIS untuk kedepannya sebagai bank syariah terbesar. Oh, sudah sering kita bahas BRIS. Ya, kemarin kita bahas kok belum lama ini. Anda bisa cari di Telegram. Anda bisa cari di Telegram Yev. Ya, kita sudah bahas. Bahkan kita buka stock picks kita ya untuk BRIS, BRIS. BRI Syariah atau BSI ya. Nah, kita coba cari, Anda bisa tonton apa yang kami bahas sebelumnya terkait BRIS. Yang jelas ya kedepannya tentu saja bullish karena kita punya posisi di saham ini juga. Kalau kita masih punya posisi dan kita belum jual ya, berarti potensi kedepannya masih akan terdekat di 2220 seperti yang kami sampaikan. Ini sudah kami bahas kemarin di tanggal 23. Kemudian Anda bisa cari lagi edisi sebelumnya lagi, itu 18 Januari ya. Semuanya pasti kami berikan di Telegram. Kalau Anda mau lihat per saham, Anda tinggal ketik kodenya saja, nanti akan ketemu. Nah, ini edisi 9 Januari. Kemudian Desember ya. Kita sering bahas. Yang jelas ya, ini adalah saham yang saat ini kami hold, tetapi mohon maaf untuk harga saat ini tentunya kami sudah tidak rekomendasikan lagi karena kami punya harga yang lebih rendah. Itu ya bedanya kita dengan yang lain. Kalau yang lain memberikan prediksi agar orang lain mau beli dan mereka exit. Kalau harga sahamnya sudah tinggi ya kita akan bilang tinggi
ya jangan ikut beli gitu ya. Karena kita sendiri sudah punya posisi yang di bawah. Kami khawatir kalau kita merekomendasikan harga beli di harga saat ini, kemudian besok ternyata peers melakukan distribusi gitu ya, dikiranya nanti wah YF ini memanfaatkan YF Stock untuk exit gitu ya, untuk mempengaruhi orang agar beli dia punya barang gitu ya. Enggak ya. Jadi kalau di harga saat ini untuk investing tentu saja ini sudah sangatlah tinggi untuk kita beli, karena kalau kita bicara teknikal ya, timing yang baik untuk kita beli ya tentunya ketika terjadi penurunan di Oktober kemarin. Ketika harga menyentuh berapa nih 1400-an yang ya tentu saja disitulah peers melakukan akumulasi maksimal ya di saham BRIS. Yang mana saya yakin ya itu adalah timing paling bagus untuk masuk di saham BRIS ini ya. Bulan Oktober ya. Kita masuk di harga 1485 terakhir. Itu terakhir ya. Oke. Ya, sementara ini kita belum keluar ya, mungkin saja kalau sudah naik di 1200 ya, 2200 maksudnya. Itu adalah TP1, jadi ya mungkin kita akan jual. Ini baru bulan Oktober November kita masuk. Dan kebetulan di bulan Januari sudah mendekati target kita. Oke, seperti itu. Kedepannya ya tentu saja akan bullish, masih akan bullish, mencapai target-target yang kita sudah pasang di peers. Oke, Pak Yap tolong bahas saham BSD, kenapa harga sahamnya di situ-situ aja? Padahal kinerja tahun 2023 bagus banget. Oke, kenapa di situ-situ aja itu maksudnya konsolidasi gitu mungkin ya. Nah, oke. Jadi kalau kita perhatikan secara teknikal memang BSD ini sendiri konsolidasi di rentang 900 sampai dengan 1200 ya, nggak bisa dikatakan di situ-situ aja sebenarnya. Cuma kalau kita mungkin melihat secara garis besarnya, saham ini memang kecenderungannya adalah uptrend ya, konsolidasi di dalam tren naik. Ya, apakah ini belum merefleksikan kinerja fundamentalnya? Fundamentalnya kan katanya bagus banget gitu ya, dimana pertumbuhan di 3 tahun terakhir ini cukup signifikan ya, dan ini kemungkinan di 2023 meskipun kuartal 3 ini terlihat tidak bagus di atas, tetapi saya rasa kinerja di 2023 ini akan tetap tumbuh ya untuk saham BSD sendiri. Ini juga kita punya di harga 900-an, tetapi ya kalau Anda mau, kan tanya fundamentalnya bagus banget kemudian sahamnya nggak kemana-mana ya, kalau misalkan Anda masih punya alokasi yang belum maksimal ya Anda bisa nambah ya, bisa nambah. Kalau udah maksimal ya cukup sabar, pegang saja, hold saja selama Anda memang juga berpendapat saham ini fundamentalnya bagus banget, kinerjanya bagus banget gitu ya. Seperti misalkan contohnya Bali, saham Bali kemarin kita beli di 2021 nggak naik-naik, malah turun, baru di 2023 akhir naiknya. Ya siapa yang tahu ya, kita nggak tahu dia naik mengapresiasi fundamentalnya ya. Ada saham yang baru kita beli bulan November seperti BRIS sekarang udah naik ya. Sekali lagi kita nggak punya power untuk menggerakkan harga saham, tugas kita hanya mencari yang paling baik ya, sesuai dengan kriteria kita ya, dan biarkanlah market yang bekerja gitu loh. Investoran seperti itu, jangan diambil pusing ya, jangka pendek ya biarin aja, dia mau di situ aja, kayak mau turun, kalau turun kita bisa nambah, kalau dia naik ya kita nikmati aja sampai dengan target, seperti itu ya. Jadi kalau investasi itu melototin tiap hari ya pasti Anda akan merasa bosan, nanti bisa terpengaruh dan sebagainya. Jadi kalau Anda invest, pelajari perdalam fundamentalnya, kalau udah klik ya Anda beli ya, dan sabar, itu aja ya, sabar sampai dengan harga bergerak naik mencapai target yang Anda ekspektasikan sesuai dengan proyeksi yang Anda sudah punya, angka-angka yang Anda sudah kantongi sebelum Anda beli ya. Kan sebelum beli kan harus sudah punya angkanya berapa kira-kira kita beli di sekarang, kira-kira returnnya berapa yang kita akan dapatkan di beberapa waktu ke depan gitu ya, sesuai dengan fundamental yang sekarang ini dan ke depan. Nah gitu ya. Jadi terkait naik dan turunnya jangka pendek, saya rasa seperti BRIS pun member-member peers
sabar memegangnya, walaupun dia naik ya kalau belum capai target ya belum kita akan jual. Kecuali memang fundamentalnya berubah jadi jelek, menjadi tidak layak, turun dan sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang tidak bisa kita jawab karena memang tolong bahas ASI. Nah, ini apa yang dibahas, kita nggak bisa memberikan pembahasan yang tidak ditanya. Jadi ya kita nggak bisa. Ini MTech gimana ini, mohon maaf tidak bisa kita jawab juga. Silahkan direvisi lagi, mohon maaf. Silahkan direvisi lagi, nanti kita akan bahas. Misalkan MTech gimana untuk investasi, MTech gimana untuk trading, atau MTech gimana fundamentalnya. Nah itu nanti kita bisa bahas. Tapi kalau gimana, ya saya jawabnya nggak gimana-gimana gitu kan. Oke, jadi silahkan berikan ide yang lengkap, yang terarah supaya kita bisa menjawabnya juga sesuai nantinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Talk malam ini. Mohon maaf apabila mungkin apa yang kami sampaikan ini kurang tepat atau ada kesalahan atau mungkin ada yang tidak cocok. Silahkan Anda pakai, silahkan Anda gunakan selama Anda itu cocok. Jangan lupa untuk mengolah ulang, buatlah trading plan jika Anda trading. Buatlah investing plan. Untuk investing saya sarankan Anda untuk memperdalam lagi fundamentalnya. Kalau yang di F-Talk ini anggaplah sebagai ya ide-ide kecil saja. Anda bisa perdalam lagi, perluas lagi, eksplorasi lagi. Karena ya kita punya keterbatasan waktu dan data juga. Kalau kita investing kan kita harus membedah banyak hal, merencanakan jangka panjang dan sebagainya. Jadi mungkin F-Talk ini hanya sedikit yang bisa dijadikan masukan, tapi saran saya tetap Anda gunakan sebaik mungkin. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Kita jumpa lagi di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.